Sekarang kita membahas soal-soal bab 6 berkaitan dengan perlawanan pada masa imperialisme dan kolonialisme. Oke adik-adik, sekarang kita mulai soal nomor 1 ya. Gerakan petani pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad 20 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang karismatik, terutama di Jawa, telah melahirkan berbagai pola gerakan baru dalam melawan Belanda, yaitu A. Adanya pergeseran struktur perlawanan yang berbasis pedesaan. B. Adanya mobilisasi politik petani yang semakin intensif oleh komunisme. C. Kendali perlawanan terhadap kekuasaan Belanda sepenuhnya dipegang petani. D. Munculnya tokoh-tokoh radikal yang lebih dapat menyuarakan petani. E. Adanya perubahan peran petani dalam menyikapi kebijakan politik Belanda. Oke guys, sekarang kita mencoba mengamati dan menganalisis gerakan petani akhir abad ke-19 sampai awal abad 20. Nah, ini sudah cukup lama bangsa Indonesia menderita akibat penjajahan kolonial, baik itu Portugis, kolonial Belanda maupun sebelumnya VOC. Nah, ini seakan-akan menciptakan semacam keputusasaan di masyarakat, sehingga muncul gerakan-gerakan yang lebih bergeser ke pedesaan, di mana mereka menginginkan semacam gerakan yang berbasis pada Ratu Adil atau gerakan mesianistis ini. Nah, maka muncullah para ulama dan petani yang mengatasnamakan gerakan Adil yang akan membebaskan rakyat dari cengkeraman pemerintah kolonial Belanda. Maka di pedesaan banyak muncul gerakan-gerakan itu. Nah, apa yang terjadi? Terjadi adanya pergeseran struktural perlawanan yang berbasis pedesaan. Sebelum abad-abad ini, perlawanan cenderung dipusatkan di istana, dipimpin oleh para pangeran atau raja atau ulama. Nah, kemudian perlawanan ini bergeser ke pedesaan dengan dipimpin oleh petani setempat dan tokoh-tokoh adat yang ada. Nah, gerakan-gerakan ini kemudian dibumbui dengan gerakan yang ingin membebaskan rakyat dan mengatasnamakan gerakan Ratu Adil yang disebut dengan mesianistis. Pimpinannya sering disebut sebagai imam. Jadi nomor 1 jawabnya A. Ada pergeseran struktur perlawanan. Dulu di istana atau di perkotaan, di kerajaan, sekarang bergeser ke pedesaan, ke pertanian. Oke, sekarang lanjut nomor berikutnya. Nomor 2. Perjanjian Giyanti 1755 telah menjadikan Mataram terbagi dua, yaitu Mataram Barat yang diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dan Mataram Timur yang diserahkan kepada Sunan Pakubuwono III. Ini sebab Perjanjian Salatiga 1757 Kerajaan Mataram Timur dibagi menjadi dua. Sebagian diserahkan kepada Raden Mas Said, sebagian diserahkan ke Pakubuwono III. Oke guys, sekarang kita bahas satu persatu. Perjanjian Giyanti 1755 sering disebut dengan Palihan Nagari. Nah, ini membagi kerajaan Mataram menjadi dua. Mataram sebelah barat untuk Pangeran Mangkubumi dan Mataram sebelah timur tetap dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III. Mataram sebelah barat ini kemudian diberi nama Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini berlangsung di daerah Sragen yang disebut dengan daerah Sukowati. Perjanjian Giyanti. Sementara Perjanjian Salatiga 1757 ini setelah Perjanjian Giyanti antara Pakubuwono III dengan Raden Mas Said atau Pangeran
Samber Nyawa, Samber Nyowo. Nah, kemudian kerajaan Mataram yang sudah dibagi dua, barat dan timur, yang timur masih dibagi lagi antara Mas Said yang nanti bergelar Mangkunegara dan Pakubono III yang tetap memegang Kasunanan Surakarta. Alasan benar, pernyataan juga benar. Namun sayang, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Karena yang atas perjanjian Giyanti, yang bawah membahas perjanjian Salatiga. Jadi, pernyataan benar, alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Maka jawabnya adalah B. Gitu guys. Nomor berikutnya. Hasil perjanjian Bungaya. Perjanjian Bungaya ini sekitar 1667 ini antara Sultan Hasanuddin Raja Goa atau Makassar dengan VOC. Nah, ini Makassar Hasanuddin dengan VOC. Nah, ini di mana? Di Sulawesi Selatan, bukan di Sulawesi Tengah. Jadi pernyataannya salah. Nah, alasannya Sultan Hasanuddin merupakan Raja Bone. Ini juga salah. Dia Raja Goa atau Makassar yang pusatnya di Sumba Opu itu. Nah, yang merevisi perjanjian Bungaya, tidak direvisi perjanjian Bungaya. Kalau Raja Bone saat itu adalah Arupalaka atau Arung Palaka, sama dia. Nah, ini juga salah. Berarti nomor 3 jawabnya itu ya guys ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 4. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial, ia meninggal dunia tahun 1855 di kota A. Makassar, B. Bengkulu, C. Manado, D. Batavia, E. Bangka. Jadi perlawanan Diponegoro itu tahun 1825 sampai 1830 ya. Nah, 1829 Diponegoro diajak berunding di Magelang. Karena dia situasi sudah semakin terdesak, dia menyanggupi perjanjian itu dengan jaminan kalau perundingan gagal, ia tidak ditangkap. Tapi perundingan 1829-1830 ini gagal. Akhirnya Diponegoro ditangkap oleh Jenderal de Kock. Nah, dari Magelang ia dibawa ke Manado dulu. Nah, dari Manado dipindahkan di Makassar. Nah, di Makassar inilah beliau wafat tahun 1855, dimakamkan di Makassar. Nah, namun tahun berapa oleh pihak Keraton Jogja dengan dibantu pemerintah pusat, makam beliau sudah dipindahkan ke Imogiri. Jadi nomor 4 jawabnya adalah A. Nomor 5. Gelar kehormatan Teuku Johan Pahlawan diberikan kepada seorang tokoh yang dianggap bersikap kompromistis terhadap Belanda, yaitu A. Tengku Cikditiro, B. Teguh Umar, C. Panglima Polim, Kucut Lamreng, Teuku Muda Bait. Nah, Teuku Johan Pahlawan ini diberikan kepada tokoh. Tokoh itu awalnya melawan Belanda. Namun taktik siasat perangnya, dia kemudian menyerah kepada Belanda. Awalnya melawan Belanda, kemudian menyerah. Nah, setelah menyerah mau bekerja sama dengan Belanda, dia diberi senjata banyak oleh Belanda. Nah, saat diberi senjata, dia melawan lagi kepada Belanda. Nah, jadi Belanda berhasil dikhianati oleh tokoh tersebut. Nah, saat menyerah kepada Belanda dan bekerja sama, dia diberi gelar Teuku Johan Pahlawan oleh Belanda. Siapakah dia? Dia adalah Teuku Umar. Jadi jawabnya yang B. Bisa membedakan adik-adik Teuku dan Tengku. Kalau Tengku ini adalah gelar untuk ulama, sedangkan Teuku ini gelar untuk bangsawan. Ini harus diperhatikan ya, beda ya. Tengku dan Teuku. Tengku untuk ulama, Teuku untuk bangsawan. Kita lanjut soal nomor 6. Meskipun kerajaan Aceh menyerah pada Belanda tahun 1903, namun rakyat Aceh tidak pernah menyerah pada Belanda dan terus mengorbankan perang. Sebab
Sesudah tahun 1903, perlawanan rakyat Aceh masih terus berlangsung yang dipimpin oleh para ulama. Oke, kita bahas satu persatu. Aceh memang menyerah pada Belanda 1903 ya guys. Namun Aceh menyerah ini hanya sekitar Banda Aceh. Daerah-daerah lain di luar Banda Aceh wilayah Aceh tetap dikuasai oleh pejuang-pejuang Aceh. Nah, jadi pernyataan ini benar. Nah, sesudah 1903, perlawanan Aceh masih terus berlangsung. Nah, dipimpin oleh para ulama dan sebagian para bangsawan. Ini juga benar. Jadi jawabnya A. Benar-benar ada hubungan sebab akibat. Nah, salah satu untuk melegitimasi ini maka Aceh adalah daerah istimewa ya. Karena apa? Aceh tidak bisa dikuasai oleh Belanda, itu pernyataan orang Aceh ya. Nah, ini jadi yang bisa dikuasai adalah Banda Aceh oleh Belanda, tapi wilayah di luar Banda Aceh tetap dipegang oleh para pejuang-pejuang Aceh. Nomor 6 jawabnya A. Nomor berikutnya, nomor 7. Nah ini Raja Buleleng. Raja Buleleng dari Bali. Tahun 1846, Belanda menyerang kerajaan Buleleng dengan mengirim ekspedisi militer. Namun, Patih Gusti Ketut Jelantik telah menyiapkan pasukan untuk melawan dan menolak ultimatum Belanda. Ultimatum tersebut adalah, hak tawan karang itu apa? Nah, satu, Raja Buleleng harus menyerahkan properti dan sebagian wilayahnya kepada Belanda. 2. Hak tawan karang milik Raja Buleleng harus dihapus. 3. Setiap kapal Belanda bebas berlabuh dan melakukan perdagangan di Bali. 4. Raja Buleleng harus melindungi perdagangan Belanda. Kebijakan orang-orang Bali terhadap kapal asing itu dikenal dengan istilah hak tawan karang. Maksudnya apa? Raja Bali berhak merampas kapal dan seisinya apabila kapal itu terdampar di wilayah kerajaan di Bali. Itu hak tawan karang. Nah, ini banyak kapal-kapal asing yang terdampar di Bali dan dirampas oleh Raja Bali karena ada hak tawan karang ini. Namun Belanda memaksakan untuk menghapus hak itu dan tidak berlaku untuk Belanda. Jadi nomor 2 ini benar. Nah, tetapi yang lain apa? Nah, Raja Buleleng harus menyerahkan upeti dan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Belanda. Kalau ini ragu-ragu, langsung ketiga, setiap kapal Belanda bebas berlabuh dan melakukan perdagangan di Bali. Nah, ini benar, otomatis satu juga benar. Karena satu salah, tiga salah, satu benar, tiga benar. Nah, kemudian yang keempat, Raja Buleleng harus melindungi perdagangan Belanda. Ini juga benar. Jadi jawabnya nomor 7 adalah Oke, ingat ya dek. Hak tawan karang adalah hak Raja Bali untuk menawan kapal beserta isinya yang terdampar di perairan Bali. Ini hak tawan karang. Nah, nanti Raja Buleleng menolak, Ketut Jelantik menolak. Nah, nanti jadi perang puputan. Perang puputan artinya perang habis-habisan ya. Nah, ini tentang jaga-jaga nanti. Nah, nomor 7 jawabnya semuanya benar ini ya. Nomor berikutnya. Beberapa hasil lukisan dari para Tekenaars sampai sekarang masih tersimpan di Belanda. Di antaranya adalah 1. Iringan pengawal seorang pangeran Banten 1596. 2. Perkawinan di Banten abad 17. 3. Delegasi diplomatik pembawa surat untuk Sultan Ageng Tirtayasa. Dan lukisan Pangeran Diponegoro tanpa sorban. Nah, Tekenaars itu apa? Nah, jadi Belanda, kapal-kapal Belanda ketika datang ke Indonesia harus membawa pelukis. Nah, untuk mendokumentasikan perjalanan di Indonesia, mendokumentasikan dan sekaligus mengembangkan kreativitas di Indonesia. Nah, akhirnya apa?
banyak kapal Belanda yang diikuti para pelukis Tekinas ini. Nah, banyak lukisan-lukisan itu yang menggambarkan suasana kerajaan saat itu. Dan saat ini yang masih tersimpan di negeri Belanda adalah, langsung saya berikan jawaban karena ini cukup sulit. Nah, satu, ini iringan pengawal seorang pangeran Banten 1596 ini. Ini masih tersimpan di negeri Belanda. Satu benar, otomatis tiga benar. Nah, satu dan tiga jawabnya B. Yang tiga, delegasi diplomatik pembawa surat Sultan Ageng Tirtoyoso 1673. Setidaknya lukisan itu bisa untuk menggambarkan suasana saat itu, dan dari lukisan itu kita bisa melihat seperti apa sih suasana di Banten awal abad 17 ini ya. Oke, nomor 8 jawabnya B. 13 benar. Nomor berikutnya, peninggalan budaya orang Portugis di beberapa daerah di Indonesia antara lain: satu, musik keroncong; dua, pakaian prajurit keraton Yogyakarta dan Surakarta, ini dan ini ya; nama keluarga di Maluku; empat, kesenian Tanjidor di Batavia atau Jakarta Betawi itu ya. Nah, ada beberapa peninggalan Portugis. Satu, musik keroncong, kita kenal keroncong Morisco, ini musik keroncong ini ya. Kemudian nama keluarga di Maluku. Nah, itu juga. Kemudian ini agama Kristen ini juga, terutama Katolik. Kemudian benteng-benteng ini adalah peninggalan Portugis di Indonesia. Jadi nomor 9 jawabnya apa? Musik keroncong dan nama keluarga di Maluku. Jadi jawabnya sama dengan yang nomor 8 B, gitu ya. Nomor berikutnya, Kerajaan Aceh mengalami perkembangan pesat selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Benar atau salah, guys? Betul. Sebab Aceh pada masa kolonial merupakan saudara yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Nah, ini pernyataannya benar, alasannya pun juga benar. Aceh itu sulit untuk ditaklukkan saat kolonial. Maka ketika Traktat Sumatera Inggris dan Belanda terjadi, Inggris mengizinkan Belanda membulatkan jajahan di Aceh. Tetapi yang dikuasai di Aceh itu, saya katakan seperti di depan, adalah wilayah Banda Aceh, wilayah pedalaman, tetap dikuasai oleh para pejuang. Ini pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak ada hubungan sebab akibat ini. Jadi jawabnya adalah B sama. Oke ya guys. Nomor 10 jawabnya B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat.